Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Ulfa. Saya dari kelas 11 Farmasi 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas farmakologi saya mengenai materi hipertensi. Jadi yang pertama-tama kita akan membahas mengenai faktor tekanan darah. Apa aja sih faktor yang memicu tekanan darah itu? Jadi dua faktor tersebut adalah curah jantung dan resistensi perifer. Nah, tekanan darah itu juga dibagi menjadi dua. Ada tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Jadi tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berkontraksi, dan tekanan darah sistolik ini selalu lebih besar daripada tekanan diastolik. Sedangkan tekanan diastolik itu merupakan tekanan yang terjadi pada saat jantung berelaksasi atau mengembang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai gimana sih proses terjadinya tekanan darah itu. Jadi di dalam tekanan darah itu ada yang namanya RAAS, renin, ACE, angiotensin 2. Apa sih semua itu? Jadi di sini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada RAAS. RAAS itu singkatan dari renin, angiotensin, aldosteron. Apa sih RAAS itu? Jadi RAAS itu berfungsi mengatur tekanan darah. Nah, sedangkan renin merupakan hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Renin dihasilkan apabila glomerulus kekurangan darah dan ginjal menghasilkan hormon renin. Selanjutnya ada ACE. Apa sih ACE itu? Nah, di dalam plasma renin tadi bergabung dengan protein sehingga membentuk angiotensin 1. Nah, tugas si ACE ini mengubahnya menjadi angiotensin 2. Nah, yang terakhir ada angiotensin 2. Apa sih angiotensin 2? Jadi, angiotensin 2 itu bersifat vasokonstriksi yang menstimulasi aldosteron yang bersifat resistensi air dan garam, sehingga volume darah itu bertambah dan mengakibatkan tekanan darah pun menjadi meningkat. Itulah mengapa empat hal tadi berhubungan terjadinya tekanan darah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwasanya RAAS, renin, angiotensin 2, dan ACE itu saling berhubungan. Selain RAAS tadi, tekanan darah juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya volume denyut jantung, elastisitas pembuluh arteri, dan hormon neurohormon. Selanjutnya kita membahas mengenai pengertian hipertensi. Jadi, hipertensi itu bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan suatu gejala atau kelainan dari penyakit ginjal, penciutan aorta, ataupun tumor ginjal yang mempengaruhi regulasi tekanan darah. Selanjutnya kita masuk pengobatan hipertensi. Jadi pengobatan hipertensi itu terbagi menjadi dua. Ada pengobatan non-farmakologis dan ada pengobatan farmakologis. Kali ini kita akan membahas mengenai pengobatan farmakologis, yakni penggolongan obat antihipertensi. Jadi penggunaan obat antihipertensi itu memiliki efek hipertensi sekitar 2-5 jam dan bertahan selama 20 jam. Penggunaan obat antihipertensi ini juga memiliki efek samping. Apa saja sih efek sampingnya? Jadi salah satu efek obat antihipertensi ini adalah gangguan pada lambung, mulut kering, diare. Jadi penggolongan obat antihipertensi itu terbagi menjadi banyak. Pertama ada ACE inhibitor, diuretik, angiotensin 2 reseptor alfa, beta blocker, penghambat renin, ada penghambat alfa, ada penghambat beta. Nah, kita akan menjelaskannya satu persatu. Pertama ada ACE inhibitor. Jadi bagaimana sih cara kerja ACE inhibitor ini? Jadi mekanisme kerja ACE inhibitor ini adalah menjaga pembuluh darah agar tetap terbuka lebar sehingga aliran darah itu dapat masuk dengan lancar. Jadi ACE inhibitor ini bekerja dengan menghambat hormon angiotensin 2 yang menyebabkan pembuluh darah menyempit. Nah, contoh obatnya itu, salah satu contoh obat yang termasuk di dalam golongan antihipertensi adalah captopril, linvopril, dan lain-lain. Selanjutnya ada alfa-2 reseptor antagonis. Nah, gimana sih cara kerja alfa-2 reseptor antagonis ini? Jadi mekanisme kerja alfa-2 reseptor antagonis ini adalah dengan cara menghambat kalsium untuk masuk ke dalam jantung dan pembuluh darah, sehingga
sehingga denyut jantung menjadi melambat dan pembuluh darah menjadi melebar. Jadi obat yang termasuk di dalam penggolongan alfa 2 reseptor antagonis adalah amlodipin dan nifedipin. Yang ketiga ada penggolongan angiotensin 2 reseptor antagonis. Nah, mekanisme kerjanya itu menghambat angiotensin atau senyawa yang menyebabkan pembuluh darah itu menyempit. Nah, contoh obatnya itu adalah ada losartan dan olmesartan dan lain-lain. Nah, yang keempat ada penggolongan diuretik. Jadi, mekanisme kerja obat diuretik ini adalah membuang kelebihan garam atau natrium ataupun cairan untuk menekan tekanan darah. Nah, obat-obat diuretik ini juga terbagi menjadi beberapa. Pertama ada diuretik lot, yaitu ada furosemid. Yang kedua ada diuretik hemat kalium. Contohnya obatnya amorolid. Nah, yang ketiga ada diuretik thiazide. Contohnya indapamid dan lain-lain. Dan penggolongan yang kelima adalah penghambat alfa atau alfa blocker. Nah, mekanisme kerjanya itu adalah menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat reseptor alfa. Mekanisme kerjanya itu adalah sirkulasi darah lancar, denyut jantung normal, dan tekanan darah pun menurun. Contoh obatnya itu adalah ada doxazosin dan terazosin. Jadi penggolongan yang keenam itu ada penghambat beta atau beta blocker. Nah, mekanisme kerjanya itu menghambat hormon adrenalin dan menyebabkan tekanan darah pun menurun. Jadi di dalam obat penghambat beta atau beta blocker ini terbagi menjadi dua, terbagi menjadi selektif dan non selektif. Contoh obat penghambat beta selektif adalah metoprolol dan bisoprolol. Dan yang sedangkan penghambat non selektif itu adalah carvedilol dan propanolol. Yang terakhir ada penggolongan penghambat renin. Nah, sudah diketahui dari judulnya bahwasanya obat ini pastinya mekanisme kerjanya itu menghambat renin yang menyebabkan tekanan darah naik. Contoh obat ini adalah aliskiren. Nah, jadi itulah penggolongan obat antihipertensi. Jadi tadi merupakan penggolongan obat antihipertensi dan pengobatan secara farmakologis, sedangkan pengobatan secara non farmakologis itu seperti mencegahnya, contohnya seperti alkohol, kurangi merokok, istirahat yang cukup, stay berpikir positif. Nah, itu semua mengurangi atau pencegahan antihipertensi tadi. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menyelesaikan tugas farmakologi saya mengenai materi antihipertensi. Saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada guru pembimbing saya, Ibu APT Foniseri Esfam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.